Tim mahasiswa produksi film pendek mendapatkan sebuah sponsor yang menginginkan narasi film diubah untuk menjadi sesuatu yang menguntungkan citra mereka. Padahal, itu melanggar salah satu integritas karya dan juga kejujuran naratif. Di sisi lain, yang saat bersamaan pula, tim menghadapi beberapa hambatan mengenai isu perizinan lokasi, keselamatan aktor, dan juga tekanan deadline. Melihat deadline yang semakin dekat, tim harus segera memilih salah satu antara mengorbankan etika demi sponsor atau mempertahankan kode etik perfilman walaupun dapat beresiko sponsor tidak berpihak lagi dan juga menarik kembali keuangannya. Oke guys, jadi sponsor dari Breathe Life Drinks itu udah mau masuk ke kita. Cuma mereka tuh minta kita menyesuaikan naskah kita dengan keinginan mereka. Jadi dalam naskah kita yang awalnya karyawan itu kecelakaan karena kelalaian perusahaan, mereka minta untuk kita ubah karyawannya itu kecelakaan karena kesalahan pribadi. Ini tuh dibuat biar nggak merusak reputasi perusahaan Bright Life Drinks itu sendiri. Itu bukan dikit, Dame. Itu kita mengubah inti cerita. Kita jadi menutupi kebenaran demi menjaga reputasi brand yang jadi sponsor kita. Tapi, film ini tuh tentang kritik sosial. Kalau misal pesan intinya dihilangin, ya hilang juga dong maknanya. Ya tapi tanpa sponsor kita nggak bisa lanjutin produksi ini. Kita tuh butuh sewa alat, butuh sewa lokasi. Sementara dana kita tuh udah menipis. Dan budget kita juga nggak ada dari luar selain dari sponsor ini. Mepet juga deadline-nya kan. Aku bisa mainin apa aja, tapi aku juga gak nyaman kalau ceritanya jadi misleading. Kita juga belum dapat izin dari taman kota. Kalau misalnya sponsor mundur, makin pusing. Kita butuh keputusan secepatnya, karena kamera paling nggak harus dibukuin minggu ini juga. Kode etik perfilman itu jelas banget, Cek. Setiap insan perfilman harus menjaga integritas karya, tidak memanipulasi kebenaran secara menyesatkan. Iya sih, Wah. Tapi, kita ini punya tanggung jawab berarti. Kalau mereka nggak perlu kita dulu gagal, kita semua bisa nggak lulus. Kalian tuh dramatis banget sih. Sponsor tuh kan cuma minta tong yang lebih positif. Kamu susah coba. Ini bukan soal tong, Dang. Ini soal etika. Yalah, kalau idealisme mah gimana bisa selesai, Cep? Dunia film itu penuh dengan kompromi. Kompromi? Oke, tapi bukan kompromi yang menutupi fakta dan misleading. Udah tau tuh gimana? Aduh, kita kehabisan waktu nih. Gimana? Kita syuting aja kali ya sekarang sebelum mereka balik. Duh, nggak bisa, Dam. Kita itu melanggar aturan lokasi. Kode etik juga bilang kalau kita itu harus menghormati regulasi setempat. Dan kalau sampai ketahuan, perangkat bisa diambil. Aku nggak mau ikut kejadian. Kalau sampai perangkat disita, bakal justru menghambat proses produksi. Kita bakal stuck di situ aja. Teman-teman, ini lo like banget. Nanti dia bisa tersandung. Aduh, udah biarin aja. Kita harus kejar deadline. Udah, teksan. Agak ngeri sih, tapi kalau emang perlu, enggak Dam. Kita harus ngutamain keselamatan pemain. Tegak, tampilan portable, asal shoot dari angle yang aman ya. Nggak bisa. Kita butuh shot yang dramatis. Dramatis bukan berarti ngebayang pemain, Dam. Kode etik produksi juga bilang. Tidak melakukan tindakan yang menempatkan kru dan juga pemain pada risiko yang tidak perlu. Jika cerita tidak diubah sesuai permintaan kami tarik dukungan. Bu, please jangan Bu. Kita butuh banget sponsor ini. Maaf, Bu. Kami menghargai sponsor. Tapi, mengubah pesan inti demi kepentingan komersial itu dapat melanggar kode etik perfilman, yang dimana insan perfilman itu menjaga kejujuran informasi dan tidak membuat representasi palsu demi keuntungan pribadi, Bu. Kami bisa tetap menampilkan brand itu secara positif tanpa mengubah inti cerita yang sudah kami buat. Baik, asal ada penyesuaian visual yang tidak merugikan citra brand, kami lanjut.
Jadi, di scene satu ini, kita bakal rubah framing adegan kecelakaannya menjadi lebih metaforis. Yang dimana itu tuh tanpa nyebutin nama brand dan tanpa menyudutkan siapapun. Nah, kalau gitu kan juga enak ya, aman, jujur, dan kita juga nggak melanggar kode etik perfilman yang ada. Maaf ya, selama ini aku terlalu mikirin deadline. Kalian benar, emang harusnya kita tetap profesional dan etis dalam bidang perfilman ini. Ya, setidaknya alat kita aman. Terus syutingnya juga udah selesai. Dan aku gak jatuh dari tangga. Fix, itu yang paling penting. Di dalam dunia perfilman, kreativitas tanpa etika hanyalah sebuah ilusi, dan etika tanpa kejujuran hanyalah sebuah teori. Profesi film menuntut keduanya, integritas, keselamatan, dan juga tanggung jawab pada publik. Berdasarkan Kode Etik Perfilman pasal 6, yang dimana menyebutkan bahwa film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan juga usaha perfilman dilarang mengandung isi yang a. mendorong khalayak umum untuk melakukan kekerasan dan juga perjudian, serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. B. Menonjolkan pornografi. C. Memprovokasi terjadinya pertentangan antar kelompok, antar suku, antar ras, dan atau antar golongan. D. Menistakan, melecehkan, dan atau menodai nilai-nilai agama. E. Mendorong khalayak umum untuk melakukan tindakan yang melawan hukum, dan atau F. Merendahkan harkat dan juga martabat manusia. Kemudian, pada pasal 7 yang berbunyi, film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan juga usaha perfilman disertai pencantuman penggolongan usia penonton film yang meliputi film A. Untuk penonton semua umur atau SU, B. Untuk penonton usia 13 tahun atau lebih, C. Untuk penonton usia 17 tahun atau lebih, dan D. Untuk penonton usia 21 tahun atau lebih. Kemudian pada pasal 8, kegiatan perfilman itu meliputi A. Pembuatan film, B. Jasa teknik film, C. Pengedaran film, dan juga D. Pertunjukan film. Jika cerita tidak sorry. Butuh, kami butuh banget sponsor ini, Bu. Aku bisa mainin apa aja, tapi aku juga gak nyaman kalau ceritanya jadi misleading. Kita juga belum dapat izin dari Taman Kota. Kalau sponsor mundur, makin pusing. Kita harus butuh kecepatan sih. Sorry. Coba ulang dari Tegar aja. Langsung dulu ya. Kita butuh keputusan secepatnya ini. Kamera harus dibutuhin minggu ini juga. Udah nggak sih? Bikin siapa ketawa lagi. Dan kalau sampai ketahuan, perangkat bisa diambil. Aku nggak mau ikut kejadian. Kalau sampai perangkat disita, bakal justru menghambat proses produksi. Kita bakal status itu aja. Iya, Stres, bekas stres. Muka stres